Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan ulang struktur gedung Pondok Putri Hafsawati Genggong, Kabupaten Probolinggo, yang merupakan judul tugas akhir saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama Kiki Yuda Pratama dari kelas 3 KBG 2. Nomor induk mahasiswa 1731310078. Tempat tanggal lahir Probolinggo 24 Juni 1998. Alamat Dusun Karangrejo RT RW 00102 Desa Pajarkan Kulon, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, alur perencanaan. Yang ketiga, data perencanaan. Yang keempat adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Di sini kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Di dalam pendahuluan ada 3 poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang. Struktur bangunan pada umumnya terdiri dari struktur bawah dan struktur atas. Struktur bawah adalah struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah, atau biasa disebut bagian pondasi. Sedangkan yang dimaksud dengan struktur atas adalah struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah, seperti kolom, balok, plat, tangga, dan atap. Dalam konstruksi bangunan gedung, konstruksi rangka atap mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai penopang beban dari material penutup atap, beban angin, dan beban air hujan. Apabila beban yang diterima oleh rangka atap lebih besar dari yang dapat ditahan, maka struktur atas bangunan akan mengalami kegagalan konstruksi. Pada bangunan Pondok Putri Hafsawati Genggong memiliki panjang 81 meter, terdiri dari 3 lantai, yang masing-masing lantai memiliki ketinggian 3,5 meter, dan menggunakan konstruksi atap baja ringan yang berpenutup genteng. Konstruksi rangka atap baja ringan tunggal memiliki struktur yang kurang kuat untuk menahan momen yang akan diterima. Konstruksi tersebut dikhawatirkan akan mengalami kegagalan konstruksi apabila menerima beban yang lebih besar dari yang direncanakan. Lalu, selanjutnya akan membahas tentang rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, berapa besar beban, statika, dan desain pada struktur atap jika struktur atap menggunakan rangka baja. Yang kedua, berapa besar beban, statika, dan desain beban mati dan beban hidup yang mampu ditahan oleh struktur utama. Dan yang terakhir, berapa besar beban, statika, dan desain beban mati dan beban hidup yang mampu ditahan oleh struktur bawah. Yang terakhir akan membahas batasan masalah. Di sini saya menggunakan robot structural analysis profesional 2019 untuk menghitung statika dari komponen bangunan gedung. Dan saya menggunakan AutoCAD 2017 untuk menggambar gambar rencana setelah perhitungan yang akan dihitung nantinya. Yang ketiga, menggunakan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung atau PPIUG tahun 1983. Dan yang keempat, perencanaan struktur baja pada atap menggunakan metode LRFD dan SNI 1729 tahun 2002. Yang kelima, perencanaan struktur beton bertulang menggunakan SNI 2847 2002. Dan pada tugas akhir saya ini tidak memperhitungkan beban gempa. Lalu lanjut ke metode pembahasan. Alur perencanaan dalam perhitungan yang saya telah hitung, terdapat tiga komponen, yaitu perencanaan struktur atap, struktur utama, dan struktur bawah. Yang pertama, kita akan melaju ke struktur atap. Nah, ini adalah bar chart dari perencanaan struktur atap, bisa dilihat seperti ini. Dimulai dari perencanaan gording, penggantung gording, ikatan angin, dan kuda-kuda. Lalu lanjut ke struktur utama, yaitu dari plat lantai, balok memanjang, portal, balok melintang, kolom, tangga, dan pondasi. Dan yang terakhir ke perencanaan struktur bawah. Diagramnya seperti ini untuk perencanaan struktur bawah. Lalu lanjut
ke data perencanaan. Data perencanaan di tugas akhir ini ada dua, yaitu data proyek dan data bangunan. Yang pertama data proyek, yaitu nama proyek yang akan dibangun, pembangunan gedung Pondok Putri Hafsawati Genggong. Alamat proyek, Jalan Raya Condong nomor 28, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Data bangunan yaitu ukuran bangunan yang luas total 1640,25 meter persegi. Jumlah lantainya ada 3, tinggi tiap lantai yaitu 3,5 meter. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama kita akan menghitung perhitungan atap. Yang pertama akan merencanakan gording. Gording merupakan balok yang memikul usuk dan bertumpu pada kuda-kuda. Data perencanaan yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Menggunakan live loop channel 100.50.20.2,5. Dan seperti ini. Lalu lanjut ke beban mati. Ada dua pembebanan, yaitu beban mati atau dead load dan beban hidup atau live load. Sumbu X yaitu didapatkan nilai seperti ini, dan juga sumbu Y dengan rumus seperti ini kita mendapatkan angka seperti ini untuk beban mati. Dan untuk beban hidup digunakan beban hidup pekerja yaitu 100 kg, itu dari PPIUG pasal 3.2 ayat 2B. Didapatkan nilai seperti ini untuk beban hidupnya, dan untuk beban air hujan didapatkan nilai seperti ini. Dan ini adalah gambar penguraian gaya yang terjadi pada gording. Ini untuk beban mati dan ini untuk beban hidup. Next, itu beban angin atau wind load. Tekanan angin yang digunakan adalah 25 kg per meter persegi. Itu berdasarkan dari PPIUG pasal 4.2 ayat 1. Terdapat dua angin, yaitu angin tekan dan angin hisap. Di sini MAY nilainya 0 karena angin hisap bersifat mengurangi, maka beban angin hisap W2 tidak diperhitungkan untuk kombinasi pembebanan. Dan juga arah angin itu arah ke arah X, sumbu X, bukan ke arah Y atau ke atas. Setelah menghitung beban mati dan beban hidup, maka dimasukkan ke kombinasi pembebanan. Dan didapatkan nilai seperti ini, yang untuk kombinasi pembebanan yang maksimal terdapat di kombinasi 2 dengan arah X 378,343 kg meter dan arah Y 40,431 kg meter. Kontrol kelangsingan penampang. Saya mencoba untuk menggunakan profil light clip channel 100.50.25.2,5. Dan ini seperti ini gambarnya, dan ini adalah tabel data profil light clip channel. Dilihat dari tabel baja. Nah, ini untuk kontrol kelangsingan penampang. Jadi saya menghitung flange dan webnya itu sama-sama kompak dengan nilai seperti ini. Lalu untuk kontrol lentur penampang, kita menghitung titik berat. Didapat data seperti ini, dan hasilnya itu oke semua. Lanjut untuk kontrol lendutan, dengan rumus seperti ini kita mendapatkan angka seperti ini, dan lendutan yang terjadi dihitung dengan rumus seperti ini. Hasilnya oke semua. Lalu untuk kontrolnya oke, karena 1,230 kurang dari 1,964. Jadi gording 100.50.20.2,5 aman untuk digunakan. Lanjut ke penggantung gording. Penggantung gording merupakan komponen struktur atap yang berfungsi sebagai pengaku dalam konstruksi kuda-kuda yang digunakan untuk menahan sumbu lemah atau sumbu Y pada gording. Data perencanaan yang saya gunakan adalah seperti ini. Jarak antar kuda-kudanya 4,5 meter. Dan untuk sudutnya saya menggunakan 43 derajat. Dan ini adalah gambar rencana dari penggantung gording. Lalu untuk pembebanan, seperti tadi, menghitung beban mati, beban hidup, dan dimasukkan ke kombinasi pembebanan. Dengan nilai seperti ini, jadi dimasukkan ke dalam kombinasi pembebanan, dihasilkan 557,086 kg. Lalu menentukan tulangan yang dipakai. Di sini saya mencoba untuk menggunakan diameter 10 mm. Dan hasilnya
aman untuk digunakan dengan perhitungan seperti ini. Lanjut ke ikatan angin. Ikatan angin merupakan komponen rangka atap yang berfungsi untuk menahan tekanan angin arah tegak lurus bidang atap. Ikatan angin terbuat dari baja tulangan buat yang dirancang untuk mampu menahan tarikan pada kuda-kuda. Dengan data perencanaan seperti ini, dan untuk gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah ikatan angin dari denah rencana atap. Lanjut ke pembebanan. Menghitung luas bidang sentuh angin dengan nilai seperti itu, dia dapatkan nilai seperti itu, dan beban angin berfaktor reaksi tumbuhan, besar sudut ikatan angin, dihasilkan 53 derajat, gaya tarik ikatan angin, ya didapatkan nilai seperti ini. Lalu penentuan diameter batang. Saya mencoba besi diameter 10 mili, besi polos, dan hasilnya aman digunakan untuk untuk ikatan angin. Lanjut ke kuda-kuda. Kuda-kuda merupakan bagian dari struktur atap yang berfungsi sebagai penyangga beban seluruh atap yang kemudian disalurkan ke portal bangunan. Beban yang diterima kuda-kuda meliputi beban sendiri dari berat kuda-kuda, beban gording, beban hidup, dan beban angin. Perletakan tumpuan kuda-kuda merupakan tumpuan sendi dan roll. Saya menggunakan data perencanaan seperti ini dengan perhitungan jumlah gording dihasilkan 8 buah, jaraknya 1,4 meter, jarak antar gording. Lalu ini adalah skema dari nomor batang yang akan digunakan ke aplikasi RSAP. Saya mencoba untuk menggunakan profil kuda-kuda double siku 50 x 50 x 5 mm dan berat profilnya sendiri 3,77 x 2 karena double siku. Dan untuk kontrol kestabilan rangka batang, di sini diperoleh 19 batang total. Dan dia stabil dalam dimasukkan ke rumus kontrol kestabilan rangka batang. Lanjut ke pembebanan. Di sini ada beban mati dan beban mati. Dan ada dua beban, yaitu beban titik P1 dan P2. Dengan skema seperti ini, didapatkan P1 128,836 kg dan P2 81 kg. Lalu untuk beban hidup digunakan untuk beban pekerja sebesar 100 kg diambil dari PPIUG 1983 halaman 13 dengan skema seperti ini. Dan untuk beban angin juga sama, skema seperti ini. Didapatkan hasil W1 dan W2 untuk beban angin 31,5 kg dan W2 min 63,0 kg. Setelah menghitung pembebanan, kita lanjut ke perhitungan kombinasi beban dan nantinya akan dimasukkan ke dalam robot struktural profesional 2019. Dan ini adalah hasilnya, tabel gaya dalam maksimum, dan diperoleh yang terbesar itu adalah kombinasi nomor 2 dengan gaya batang terbesar untuk tekan 1778,91 dan tarik 1428,96. Ini adalah kontrol tegangan tekan. PU maksimal tadi diperoleh dari perhitungan dari aplikasi robot. Dan ini adalah hasilnya. Jadi kontrol tegangan tekan untuk profil tersebut oke hasilnya. Dan untuk kontrol tegangan tarik, dengan data seperti ini juga dari robot, lalu dihasilkan profil kuda-kuda double siku dengan ukuran seperti ini aman digunakan. Lalu untuk perencanaan sambungan baut, data perencanaan seperti ini digunakan tebal plat simpul 10 mili dan diameter baut menggunakan tulangan polos 12 mili. Di sini direncanakan sambungan baut pada batang yang menerima tekan dan tarik terbesar. Untuk kekuatan satu baut sendiri, dengan rumus seperti ini dihasilkan nilai 113,040 mm persegi. Ini adalah untuk menghitung tahanan geser baut dan tahanan tumpuan baut. Dan ini adalah untuk menghitung jumlah mur baut. Dengan rumus seperti ini dihasilkan untuk batang tekan dihasilkan 3 buah baut, dan untuk batang tarik ada 2 buah baut. Dan jarak antar baut yang dipakai jarak antar bautnya dipakai 100 mili. Dan untuk jarak baut ke tepi plat dipakai 50 mili.
Dan ini adalah reaksi tumpuan akibat beban yang dihasilkan dari aplikasi robot juga. Dan dihasilkan di sini nomor 2 adalah beban yang paling besar, reaksi paling besar untuk kombinasi 2 dengan nilai seperti ini. Ya, jadi plat tumpu yang digunakan itu ukuran 20 x 20 x 2 cm. Nah, kesimpulannya dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka untuk peletakan rangka baja menggunakan plat 200 x 200 x 20 mm, angkur 4 diameter 19,05 mm, sepanjang 50 mm ini aman untuk digunakan. Dan ini adalah gambar kerja dari perhitungan angkur. Lalu kita lanjut ke perhitungan plat lantai. Ini adalah gambar rencana untuk plat lantai. Di sini saya karena di Word tidak cukup, maka saya akan di crop. Jadi ini hasilnya seperti ini. Ini adalah untuk sisi A dan sisi B karena terlalu panjang juga. Data pembebanan, beban mati dan beban hidup. Ya, dengan nilai seperti ini. Lalu beban hidup untuk lantai gedung asrama sebesar 250 kg per meter persegi. Data material yang digunakan yaitu menggunakan mutu beton FC aksen 30 MPa dan mutu baja untuk tulangan ulir FY-nya 400 MPa dan tulangan polos FY-nya 240 MPa. Nah, di sini saya menggunakan tipe plat yang A dengan ukuran 4,5 dikali 4,25. Menghitung tebal plat dengan rumus seperti ini dihasilkan 12 cm. Jadi tebal plat yang digunakan adalah 12 cm. Beban mati dengan nilai W1 393 kg dan beban guna tadi 250. Dan untuk beban per faktor kita masukkan W1 dan W2. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk perhitungan statikanya LX dan LY-nya seperti ini. Dan termasuk plat 2 arah. Dan ini adalah momen lapangan maksimumnya dan momen tumpuan maksimum diperoleh angka seperti ini. Lalu untuk perhitungan tulangan plat ada 2, tulangan arah X dan penulangan arah Y. Untuk tumpuannya sendiri saya menggunakan diameter untuk ulir 13 jaraknya 100 mili. Dan untuk AS aksennya menggunakan diameter ulir 10 jaraknya 150 mili. Untuk penulangan lapangannya dipakai diameter ulir 13 jaraknya 150 mili. Dan untuk penulangan arah Y digunakan untuk tulangan utamanya yaitu diameter ulir 13 jaraknya 100 mili dan untuk tulangan baginya diameter 10 ulir jaraknya 150 mili. Dan ini untuk penulangan arah Y juga. Nah, lanjut kita ke perhitungan balok dan portal. Balok sendiri itu ada 2, balok memanjang dan balok melintang. Jadi pertama-tama kita akan membahas balok memanjang terlebih dahulu. Gambar rencana seperti ini, saya mengambil balok di as B 8 sampai 12. Data pembebanan seperti ini sama seperti tadi. Dan untuk mutunya juga sama. Lalu perhitungan dimensi balok. Ukuran memanjangnya itu 450 cm atau 4,5 meter. Dengan HB dengan rumus seperti ini didapatkan dimensi balok memanjang yaitu 25 per 40 cm. Menghitung pembebanan. Beban mati didapatkan nilai seperti ini 2107,699, beban hidup 638,606, beban berfaktor 3551,009. Dan ini adalah perhitungan statika dari aplikasi robot. Lalu untuk perhitungan penulangan balok dipakai untuk tumpuannya sendiri. Untuk tulangan utamanya 4D16, diameter ulir 16. Dan untuk as aksen pakainya untuk tulangan tumpuan bawahnya digunakan 2 diameter ulir 16, tulangan ulir 16. Seperti ini. Dan untuk kontrolnya sendiri itu menggunakan dalam satu baris ada 4 tulangan. Jadi kontrolnya seperti ini, oke. Tidak melebihi lebar balok. Dan untuk lapangan sendiri menggunakan tulangan lapangan atasnya 4 diameter ulir 16. Dan untuk tulangan lapangan bawahnya untuk tarik 2 diameter 16. Menggunakan tulangan sengkang
diameter polos 8, jaraknya 100 mili, dan untuk lapangannya diameter 8, polos jaraknya 200 mili. Dan ini adalah gambar rencana dari penulangan balok memanjang yang saya gambar menggunakan AutoCAD, dan ini adalah potongannya. Dan ini potongan tumpuan di sini, dan ini adalah potongan lapangannya juga di sini. Lanjut ke portal, potongan portal. Di sini ini adalah gambar skema portal dengan lengkap dengan pembebanannya sendiri. Ada W1, P1, dan WL. WL ini beban angin. Ini beban mati. Dan ini beban mati juga. Dan dapatkan perhitungan bebanan seperti ini. Dan untuk beban anginnya sendiri digunakan 25 kg per meter persegi. Digunakan untuk P1 ini, P2 ini adalah P3 ini. Dimasukkan ke perhitungan robot, aplikasi robot. Nah, dari hasil perhitungan robot tadi didapatkan momen tumpuan, momen lapangan, dan gaya lintang balok portal AS10 AC sebagai berikut. Ada lantai 2, lantai 3 untuk balok 4 dan 5. Jadi ini adalah angkanya ini untuk menunjukkan dia adalah momen yang terbesar. Lanjut ke balok melintang. Ini adalah gambar rencana dari balok melintang yang saya hitung. Saya mengambil AS10 ya, untuk balok melintangnya AS10. Untuk dimensi balok induk melintangnya sendiri 425 cm. Dengan perhitungan ukuran balok H1/10 sampai 1/15L. Jadi didapatkan balok induk melintang ukurannya 25/40 cm. Dan untuk perhitungan kombinasi beban dimasukkan ke dalam aplikasi robot, didapatkan nilai maksimum pada balok nomor 9 dengan nilai MU tumpuan dan lapangan seperti ini. Lalu untuk perhitungan penulangan balok, tumpuan atas atau batang tariknya menggunakan 4 diameter ulir 19. Dan untuk tulangan tumpuan bawah atau daerah tekan menggunakan besi tulangan ulir D19 ukuran D19 berjumlah 2. Dan untuk kontrolnya sendiri menggunakan 4 buah tulangan dalam satu baris. Hasilnya oke, tidak melebihi lebar balok. Dan untuk lapangannya sendiri menggunakan lapangan atas daerah tekan menggunakan diameter D19 ulir D19 berjumlah 2, dan ini sama diameternya tapi jumlahnya dia 4. Untuk lapangan bawah daerah tarik menggunakan tumpuan cengkang, untuk tumpuannya diameter 8 dan sama juga tapi jaraknya berbeda. Dan ini adalah penulangan balok melintang, dan ini adalah potongannya, potongan tumpuan dan potongan lapangan. Lanjut ke perhitungan kolom. Dan ini adalah gambar rencana untuk perhitungan kolom. Kebetulan di sini kolomnya menggunakan seragam semua. Untuk lebar 300 mili dan tingginya 400 mili. Untuk pembuatannya sendiri dari outputnya dari aplikasi robot didapatkan nilai terbesar itu di kolom 7, di sini kolom 7. Dengan nilai pembuatannya seperti ini. Lalu lanjut ke menghitung elastisitas dan momen inersia. Elastisitasnya itu didapatkan nilai E 25.742,96 MPa, dan momen inersianya didapatkan nilai seperti ini untuk kolom 7 dan untuk balok 9 dan 10. Dia faktor kekakauan relatif ujung yang untuk ujung atas kolom didapatkan nilai 1,079, dan untuk ujung bawah kolom dia menggunakan 1 karena menggunakan ujung jepit. Dan ini masukkan nilai ini ke diagram monogram, didapatkan nilai K faktor panjang efektif untuk struktur tidak bergoyang sebesar 0,66. Untuk menghitung penulangan arah vertikal dan horizontal menggunakan data seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam diagram interaksi M dan N. Didapatkan
nilai R 0,001 dan B dan beta 1,2. Dimasukkan ke dalam rumus ini karena dia nilainya itu kurang dari row min kolom, jadi yang dipakai adalah 0,01 seperti ini, dan didapatkan tulangan kolom yaitu diameter ulir 22 dan jumlahnya 4, dan memakai tulangan sengkang diameter polos 10, jaraknya 200 mili. Dan untuk kontrol lebar kolom terhadap jumlah tulangan, dia juga oke, tidak melebihi lebar kolom. Ini adalah gambar rencana kolom, potongan AA-nya di sini. Lanjut ke perhitungan tangga. Nah, ini adalah gambar rencana dari denah tangga. Ada 20 anak tangga, dan ini adalah potongan dari tangganya sendiri dengan menggunakan data perencanaan sebagai berikut. Perhitungan antre dan optre. Saya merencanakan langkah maju sebesar 25 cm dan langkah naik 17,5 cm. Persyaratannya seperti ini. Didapatkan hasil sebesar nilai 60 cm, jadi dia oke di tengah-tengah dari syaratnya sendiri. Dan untuk jumlah optrate-nya sendiri didapatkan 20, dan untuk antrate-nya 19. Ini adalah tebal plat rata-rata untuk tebal plat tangga. Dapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk pembebanannya sendiri dihitung seperti rumus pembebanan bahan mati, bahan hidup, dan beban per faktor dengan hasil seperti ini untuk plat tangganya, dan untuk plat bordesnya sebesar ini. Dan dimasukkan ke dalam aplikasi robot, dihasilkan MU tumpuan lapangan dan tumpuan bordesnya sebesar ini. Dan untuk penulangan platnya sendiri, yang pertama kita menghitung plat tangga. Untuk tumpuannya menggunakan tulangan utamanya diameter ulir 16, jaraknya 100 mili, dan tulangan baginya diameter 13, jaraknya 150 mili. Dan untuk lapangannya, tulangan utamanya itu menggunakan sama juga seperti tulangan tumpuannya. Dan untuk plat bordesnya itu tulangan utamanya menggunakan diameter 16, sama. Dan untuk tulangan baginya juga sama. Dan untuk perhitungan penulangan balok tangga, ini adalah data perencanaannya. Dan untuk dimensi balok tangganya sendiri didapatkan 15/25 cm. Dan ini untuk pembebanannya, beban mati sebesar ini, beban hidupnya juga, dan beban faktornya juga sebesar ini. Dan diperoleh analisa statikanya sebesar ini. Lalu untuk penulangan balok tangga, untuk tumpuannya sendiri itu memakai diameter 13 ulir sebanyak 2 buah. Sama juga untuk tulangan tumpuan dan lapangan bawah, sama menggunakan ini. Dan untuk kontrolnya sendiri, dia memenuhi, tidak melebihi dari lebar balok itu sendiri. Ini adalah gambar rencana dari penulangan tangga. Dan ini adalah balok tangga. Ini potongannya sendiri, potongan AA dan potongan B. Lanjut ke perhitungan pondasi. Fungsi pondasi adalah untuk meneruskan beban yang diterimanya, termasuk beban aksial, beban lateral, dan momen yang bekerja akibat bangunan ke atas ke lapisan tanah. Digunakan data perencanaan seperti ini. Untuk dimensi kolomnya 300 x 400 mili, dimensi pondasi strosnya 25 cm, menggunakan tulangan utama 19 mili dan tulangan sengkangnya 10 mili. Untuk dimensi plat pile capnya sendiri itu menggunakan 100 cm 350 x 30. Penjentenya 4,5 meter. Dan dari hasil analisa statika portal diperoleh nilai PU, MU, dan VU maksimal yang terjadi pada batang 1. Dan ini adalah nilainya ya dari aplikasi robot. Dan untuk perhitungan pondasinya sendiri, di sini kita pertama-tama menghitung daya dukung tiang tunggal. Untuk luasnya sendiri itu 490,625 cm persegi. Untuk keliling penampangnya sendiri sebesar 78,5 cm.
Kice rata-rata dihitung mulai dari 8D di atas ujung tiang sampai 4D di bawah ujung tiang. Dapatkan nilai seperti ini. Untuk kice-nya 31,588 dan ki izinnya 3264 60,993. Dan jumlah tiangnya sendiri itu dipakai 2 buah. Lalu untuk jarak antar tiangnya 0,75 meter atau 75 cm. Menghitung efisiensi kelompok tiang didapatkan nilai 0,898, dan untuk daya dukung kelompok tiang didapatkan nilai seperti ini. Dia oke, melebihi dari PU-nya. Dan untuk tulangannya sendiri itu digunakan untuk tulangan bawahnya untuk kedua arah sama D19 jaraknya 100 mili, dan untuk tulangan atasnya untuk kedua arah sama juga D19 tapi jaraknya 200 mili. Dan ini untuk gambar rencana penulangan plat yang berdasarkan perhitungan tadi. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Perencanaan struktur rangka atap. Yang pertama, gordingnya menggunakan profil like lip channel 100.50.20.2,5. Penggantung gordingnya menggunakan besi polos diameter 10 mili. Ikatan anginnya menggunakan besi polos diameter 10. Kuda-kuda menggunakan profil double siku 50-55. Sambungannya menggunakan baut. Panjang angkur yang digunakan 5 cm. Dengan gambar rencana seperti ini, rencana kuda-kudanya. Lalu untuk perencanaan struktur beton, yang untuk plat lantainya memiliki tebal 12 cm dengan tulangannya seperti ini. Lalu untuk balok memanjangnya itu berdimensi 25 x 40 cm dengan tulangannya seperti ini untuk tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Dan untuk balok melintang memiliki lebar sama 25 x 40 dengan tulangannya seperti ini, agak beda, lebih besar sedikit dari tulangan balok memanjang. Lalu untuk kolom memiliki lebar 30 x 40 cm dengan penulangan seperti ini, menggunakan tulangan berjumlah 4, diameter tulangan ulir 22 cm, 22 mili. Lalu untuk tangga menggunakan plat tangga dengan tebal 12 cm dengan tulangan ini. Lalu untuk plat bornya juga sama, tebalnya 12 cm. Lalu untuk pondasinya itu menggunakan dimensi tiang strosnya itu 25 cm. Tulang utamanya diameter ulir 19, dan untuk sengkangnya sendiri itu diameter polos 10. Dan untuk dimensi pile capnya sendiri menggunakan 100 x 25 x 30 cm. Baiklah, sekian presentasi tugas akhir dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyusunan presentasi dan penjabaran materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.